anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama Primitasari Hardianti, Putri Nurmayani, Nurwidianingsi, dan Randi Surya Rannu. Apa itu kanker serviks? Nah, kanker serviks atau biasa dikenal dengan kanker leher rahim adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang ada pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks ini biasanya menyerang wanita yang berusia 35 hingga 55 tahun. Sampai saat ini, kanker mulut rahim atau kanker serviks masih merupakan masalah kesehatan perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kejadian dan angka kematiannya yang tinggi. Setiap tahun di dunia terdapat 500.000 kasus baru kanker serviks dan lebih dari 250.000 kematian. Di Indonesia, yang berpenduduk sekitar 220 juta jiwa, terdapat sekitar 52 juta perempuan yang terancam terkena kanker serviks. Apa sih penyebab utama dari kanker serviks? Nah, penyebab utama dari kanker serviks adalah infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Di samping virus HPV yang menjadi penyebab kanker serviks ada banyak sekali. Kejadian kanker serviks dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosiodemografi yang meliputi usia, status sosial ekonomi, dan faktor aktivitas seksual yang meliputi usia pertama kali melakukan hubungan seksual, pasangan seksual yang berganti-ganti, dan pasangan seksual yang tidak disirkumsisi, serta aktivitas merokok. Aktivitas merokok ini dapat menurunkan imunitas tubuh seseorang sehingga seorang perempuan lebih mudah terkena penyakit kanker serviks. Apa sih variabel yang berhubungan dengan kejadian kanker serviks ini? Nah, ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kejadian kanker serviks. Pertama, pekerjaan. Terdapat hubungan antara kanker serviks dengan pekerjaan di mana wanita pekerja kasar seperti buruh, petani memperlihatkan 4 kali lebih mungkin terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita pekerja ringan atau yang bekerja di kantor. Kedua yaitu pendidikan. Nah, tingkat pendidikan dengan kejadian kanker serviks terdapat hubungan yang kuat, di mana kanker serviks cenderung lebih banyak terjadi pada wanita yang berpendidikan rendah dibanding wanita berpendidikan tinggi. Ketiga adalah paritas, yaitu semakin tinggi resiko menderita kanker serviks pada wanita dengan banyak anak, apalagi dengan jarak persalinan yang terlalu pendek. Seorang perempuan yang sering melahirkan termasuk golongan resiko tinggi untuk terkena penyakit kanker serviks. Lalu bagaimana pencegahan kanker serviks? Nah, kemudian bagaimana sih cara agar kita bisa mencegah kejadian kanker serviks? Pencegahan kanker serviks terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencegahan primer, yaitu pencegahan yang dilakukan melalui vaksinasi Human Papilloma Virus untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko dengan menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti, dan tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan melalui deteksi dini prekursor kanker serviks dengan tujuan untuk memperlambat atau memberhentikan kanker pada stadium awal.
Yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker serviks serta pembentukan kelompok survival kanker di masyarakat. Nah, hal terpenting menghadapi penderita kanker serviks adalah menegakkan diagnosis sedini mungkin dan memberikan terapi yang efektif sekaligus prediksi prognosisnya. Hingga saat ini, pilihan terapi masih terbatas pada operasi, radiasi, dan kemoterapi atau kombinasi dari beberapa modalitas terapi ini. Namun, tentu saja terapi ini masih berupa simptomatis, karena masih belum menyentuh dasar penyebab kanker, yaitu adanya perubahan perilaku sel. Ayo, kita lawan dan cegah penyakit tidak menular kanker serviks. Kita pasti bisa.